hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan Ibu Hera. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Silahkan disimak materi selanjutnya. Ya baik, hari ini materi kita yaitu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Nah, di mana pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Kalimat terbuka dan kalimat tertutup akan dibahas secara khusus dalam materi logika matematika. Nah, tanda ketidaksamaan yang digunakan dalam pertidaksamaan linear satu variabel itu terdiri dari ini. Yang pertama, tanda ini dibaca kurang dari. Terus yang kedua, ini kecil atau kurang dari. Ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Atau kurang sama dengan. Nah, terus yang ketiga ada tanda yang ketiga dibaca lebih dari. Jadi ini dibaca lebih dari. Nah, tanda yang keempat yaitu ini dibaca lebih dari. Ini dibaca lebih dari. Jadi yang pertama itu lebih dari atau sama dengan. Oke. Nah, jadi dalam pertidaksamaan itu ada 4 tanda ketidaksamaan. Yang pertama yaitu tanda seperti ini dibaca kurang dari. Terus yang kedua seperti ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Terus yang ketiga tanda seperti ini dibaca lebih dari atau sama dengan. Terus yang keempat yang seperti ini dibaca lebih dari. Jadi ada 4 tanda ketidaksamaan dalam pertidaksamaan. Nah, coba perhatikan kalimat berikut. Misalnya kalimat pertama yaitu 2x dikurang 7 kecil atau sama dengan 0. Itu merupakan pertidaksamaan linear. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linear. Nah, terus yang kedua, kalimat yang kedua, misal x pangkat 2 kecil x, ini merupakan pertidaksamaan, ini merupakan pertidaksamaan kuadrat. Terus yang ketiga ada kalimat 7 kecil 5. Ini merupakan ketidaksamaan. Nah, selanjutnya kalimat keempat ada 2 dikurang 4 kecil 10 ditambah 2. Ini juga merupakan ketidaksamaan. Jadi ini merupakan ketidaksamaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait jenis interval, notasi pertidaksamaan, notasi interval dan garis bilangannya. Misalnya yang pertama ada namanya interval tertutup. Interval tertutup. Nah, interval tertutup ini notasinya yaitu A kecil atau sama dengan X, kecil atau sama dengan B. Terus bisa juga A kecil sama dengan X atau X kecil sama dengan B. Nah, ini notasi intervalnya. Yang pertama itu A, B. Terus yang kedua itu A, tak hingga. Terus yang ketiga tak hingga
min tak hingga koma B. Nah, bagaimana garis bilangannya? Yang pertama, garis bilangan untuk A sama dengan X, X sama dengan B, kecil sama dengan B, garis intervalnya itu seperti ini. Nah, di sini ada nilai A, di sini nilai B. Nah, jadi yang masuk garis bilangan, yang masuk nilai dari interval A kecil X kecil B, yaitu antara yang nilai A dengan B. Jadi yang masuk itu yang nilai ini, yang A sampai B, yang nilai X. Nah, terus untuk yang gambar kedua, A kecil atau sama dengan X, nih dia garis bilangannya seperti ini. Nah, jadi di sini ada nilai A. Jadi nilai dari A kecil atau sama dengan X yaitu mulai dari A ke sini sampai ke sana. Jadi yang termasuk nilainya itu A sampai tak hingga. Nah, sekarang A-nya positif ya, A positif sampai tak hingga. Sekarang untuk yang ketiga, dia garis bilangannya berarti kan min tak hingga koma B, berarti nilai B-nya kita tulis di sini. Jadi yang masuk nilainya itu mulai dari B sampai ke sini, dari B sampai ke kiri, tak hingga, negatif tak hingga ya. Jadi sampai negatif berapapun. Nah, inilah yang termasuk nilai X. Nah, jadi itu untuk interval tertutup. Sekarang yang kedua, untuk interval terbuka. Oke, untuk interval terbuka itu notasi pertidaksamaannya yaitu A kecil X kecil B, yang kedua A kecil X, yang ketiga X kecil B. Nah, notasi intervalnya itu yang pertama A, B, terus yang kedua A, tak hingga, terus yang ketiga negatif tak hingga, koma B. Nah, garis bilangannya bagaimana? Yang pertama garis bilangannya seperti ini. Jadi ini A, di sini B. Jadi nilainya yang A sampai B. Nah, terus untuk yang gambar kedua, garis bilangan yang kedua, mulai dari A sampai tak hingga. Jadi agak mirip dengan yang di atas ya, sama. Jadi nilainya itu A sampai ke tak hingga ke positif, tak hingga ke kanan. Terus untuk yang ketiga, dia kan negatif tak hingga, berarti nilainya di sini B sampai ke negatif tak hingga. Nah, itu untuk interval terbuka. Nah, oke, jadi ingat ya, ketika interval tertutup maka dia noktanya tertutup, tapi ketika dia interval terbuka maka noktanya enggak full hitam begitu. Jadi yang itu yang membedakan dia interval tertutup dan dia interval terbuka. Nah, perhatikan kalau dia terbuka berarti dia enggak full hitam di noktanya. Nah, ketika dia tertutup dia full hitam full begini, tertutup. Nah, yang ketiga, kita lanjut yang ketiga, interval setengah terbuka. Yang ketiga itu interval setengah terbuka. Nah, notasi pertidaksamaannya seperti apa? Nah, ini A kecil X kecil sama dengan B. Yang kedua A kecil sama dengan X kecil B. Nah, notasi intervalnya yaitu A, B. Terus yang kedua A, B. Nah, sekarang garis bilangannya seperti ini. Jadi B-nya itu dia pakai nokta tertutup, terus di sini A-nya nokta terbuka. Jadi harus diperhatikan. Nah, di sini nilai X-nya. Terus yang kedua itu A-nya tertutup, B-nya terbuka. Jadi di sini A-nya tertutup, B-nya terbuka. Oke. Nah, sekarang untuk yang keempat itu ada garis lurus. Yang keempat, garis lurus.
Nah, di sini garis lurus notasi pertidaksamaannya yaitu semua bilangan real. Jadi untuk garis lurus notasi pertidaksamaannya itu semua bilangan real masuk. Jadi dia tak hingga negatif dan tak hingga positif. Oke, dan jadi dia garis lurus saja, tidak ada pembatas antara A dan B-nya. Oke, contoh. Jadi ibu akan memberikan contoh, misalnya yang bagian A, X besar 3. Jadi garis bilangannya yaitu seperti ini. Di sini 3-nya nokta terbuka, jadi terbuka ya, karena X lebih besar dari 3, jadi nilai X-nya dia ke kanan, dia positif. Nah, jadi inilah yang nilai X. Terus yang bagian B. Bagian B itu X kecil 3. Nah, bagian B itu X kecil 3. Jadi garis bilangannya seperti ini. Nah, di sini 3-nya pakai nokta terbuka, terus X-nya kan kecil 3, otomatis dia ke kiri. Nah, jadi yang termasuk nilai X yaitu yang di sini-sini. Nah, sekarang untuk yang bagian C. Bagian contoh ketiga, 2 kecil X kecil sama dengan 4. Nah, jadi 2 kecil X gini. Jadi di sini nokta terbuka 2, terus nokta tertutupnya 4 karena kecil sama dengan 4. Jadi nilainya itu mulai dari 2 sampai 4. Jadi nilai X-nya yang ini, sekitar sini, mulai dari 2 sampai positif 4 sama dengan 4 ya. Nah, terus yang keempat, yang bagian D, X kecil 2 atau X besar sama dengan 3. Nah, gambarnya gimana? Seperti ini. Di sini ada, kita tulis 3 pakai nokta tertutup. Terus di sini kita tulis positif 2, nokta terbuka. Jadi kan X-nya kecil 2, otomatis dia ke kiri. Jadi nilai X-nya di sini. Atau X besar sama dengan 3. Besar berarti dia ke kanan. Jadi nilai X-nya di sini. Nah, semoga bisa mengerti ya dengan penjelasan dan contoh-contohnya dari keempat contoh ini. Yang pertama, X besar 3, gambarnya ke kanan, terus X kecil 3 dia ke kiri. Terus yang ketiga, 2 kecil X kecil sama dengan 4, itu dia di antaranya, tengah-tengahnya. Terus yang bagian D itu X kecil 2 berarti dia ke kiri, atau X besar sama dengan 3 berarti mulai dari 3 pakai nokta tertutup karena dia kecil sama dengan, nah dia ke kanan karena dia besar, makanya dia ke arah kanan. Jadi nilai X-nya yang di dalam ini. Oke, semoga bisa mengerti. Oke, itulah tadi penjelasan Ibu terkait pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.